Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur saat ini karena kami kembali bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya sekarang kami mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, sehingga setiap firman Tuhan boleh tercatat di dalam hati kami. Biarlah kiranya anugerah kasih-Mu yang selalu menyertai dan memimpin kami. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama saat ini akan belajar untuk merenungkan firman Tuhan yang kita akan baca pada hari ini dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Ya, Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Berbahagialah kita semua yang mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merenungkan tema mengenai menghadapi krisis. Ya, dikatakan firman Tuhan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Timbullah kelaparan. Terjadi satu krisis, bencana kelaparan, karena tidak ada pangan. Berarti ladang-ladang kebun tidak menghasilkan buah. Terjadi musim paceklik, mungkin berkepanjangan, sehingga akhirnya stok atau reserve makanan itu habis, sehingga tidak ada lagi yang dikonsumsi. Terjadilah kelaparan di negeri itu. Ini berbicara mengenai satu kebutuhan pokok dalam kehidupan jasmani, urusan makan atau minum. Ini adalah kebutuhan, urusan perut. Perut lapar. Saudara, ini kalau perut lapar, ya, itu akan bisa berakibat yang cukup panjang dan luas. Ya, tergantung laparnya. Ada orang lapar dalam waktu singkat bisa dipenuhi, tapi ada orang lapar dalam waktu yang panjang tidak bisa dipenuhi. Nah, akibat daripada masalah krisis bencana pangan atau bencana kelaparan ini, saudara, ya, orang bisa berpikiran jahat. Dari urusan mencuri,
oleh karena lapar. Dari urusan orang bisa membunuh karena urusan lapar, bisa merampok, bisa menjamret, artinya merugikan orang lain. Ini kalau urusan terjadi krisis lapar, urusan perut. Ya. Bagi orang-orang yang tidak mungkin bisa melakukan hal-hal yang merupakan kekerasan, dia mungkin pasrah dalam jangka panjang, orang bisa meninggal karena urusan lapar. Ya, kita mendengar satu kisah yang sangat besar dan mendunia, bagaimana orang-orang di Afrika berkali-kali diterpa oleh bencana kelaparan, sehingga akhirnya beratus-ratus ribu bahkan jutaan orang meninggal karena merasa apa, saudara? Karena ada apa? Karena ada bencana kelaparan. Jadi imbasnya tidak sedikit. Karena oleh bencana kelaparan ini, tingkat kriminalitas bisa meningkat. Itu sebab akibat. Ya, kita lihatlah dalam masa-masa kita mengalami krisis pandemi corona ini yang berimbas langsung kepada masalah ekonomi. Angka kriminalitas itu meningkat khususnya di kota-kota besar. Karena krisis corona ini berimbas kepada ekonomi dan juga kesehatan dan banyak lagi yang lain, dan berakibat juga angka perceraian ya meningkat oleh karena urusan masalah ekonomi. Nah, jadi bencana kelaparan, masalah ekonomi bisa berimbas secara psikologis. Orang bisa jadi takut, kelebihan ketakutan, kelebihan kekhawatiran, kelebihan kecemasan, jadi mengganggu secara psikologis. Jadi menjadi krisis ya keamanan. Ya, di masa pandemi ini juga kan kita mengalami semua krisis keamanan. Semua merasa takut, bukan? Ya, baik orang percaya ataupun tidak percaya, orang gereja ataupun orang bukan gereja mengalami ya satu masalah yang sama di muka bumi ini. Karena corona ini berimbas urusan masalah ekonomi, berimbas urusan keamanan, akhirnya berimbas ke urusan masalah hati, pikiran, psikologis. Orang menjadi kelebihan ketakutan, kelebihan kecemasan, kelebihan kekhawatiran. Itu imbasnya. Jadi bencana kelaparan, bencana urusan ekonomi, urusan pangan ini bisa berkepanjangan kalau tidak bisa ditanggulangi. Saudara, di sini Ishak bersama keluarga, bersama juga budak-budaknya ataupun pembantu-pembantunya itu mengalami krisis kelaparan. Terjadi bencana kelaparan. Sehingga pada akhirnya Ishak berpikir untuk beranjak dari tempatnya mencari solusi dari urusan krisis lapar ini atau bencana kelaparan ini. Saudara, ini baru satu krisis saja, masalah bencana kelaparan. Tapi pada akhirnya nanti akan bisa menjadi multidimensi krisis dalam hidup manusia. Ya, kita juga mengalami multidimensi. Mungkin ada orang hartanya banyak berlimpah tapi bisa mengalami krisis-krisis yang lain. Ayub mengalami krisis multidimensi. Masalah keluarga, masalah ekonomi hancur, masalah sosial, sahabat-sahabat meninggalkan dia, masalah urusan sakit penyakit, luar biasa, multidimensi. Nah, kita sungguh bersyukur mempunyai kesaksian-kesaksian yang luar biasa dalam Alkitab ini. Bagaimana orang-orang beriman, bagaimana orang-orang percaya menghadapi krisis itu. Nah, salah satu bagian itu kita akan belajar hari ini adalah yaitu bagaimana Ishak menghadapi krisis bencana kelaparan itu. Saudara, mari kita belajar pelan-pelan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin.
Saudara, akhirnya Ishak melakukan satu pergerakan sebagai sebuah solusi menurut pemikirannya, yaitu hijrah ke daerah Palestina, pasnya di daerah Gerar namanya di situ. Saudara, pada waktu Ishak sampai perjalanan di negeri Gerar, Tuhan menampakkan diri dan berfirman. Luar biasa, dahsyat. Jadi Ishak mungkin melakukan sesuatu yang menjadi bagiannya yang dia pandang baik, namun Tuhan memberikan satu solusi yang terbaik bagi Ishak. Maka dikatakan pada ayat yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, Ishak berpikir bahwa Gerar menjadikan satu lokasi lintas atau daerah lintas. Dia akan melanjutkan perjalanannya menuju ke negara Mesir pada waktu itu, mungkin untuk membeli bahan makanan. Saudara, krisis pangan itu bukan berarti krisis keuangan. Mungkin Ishak banyak memiliki masalah uang ataupun harta, ya. Kadang-kadang ada orang mempunyai uang banyak, duitnya banyak, tetapi pangan tidak ada, makanan tidak ada yang dibeli. Nah saudara, kemungkinan besar Ishak ini akan meneruskan perjalanannya ke Mesir, mungkin untuk membeli bahan-bahan makanan. Namun Tuhan sungguh sangat dahsyat, luar biasa, berfirman kepada Ishak untuk tetap tinggal di negeri Gerar itu, dan Tuhan berjanji menyertai dan memberkati Ishak. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Karena firman inilah, karena Tuhan berfirman, maka satu hal yang dilakukan oleh Ishak, dia mengurungkan niatnya, tidak jadi pergi ke Mesir, dan boleh tetap tinggal di Gerar. Maka pada ayat yang ke-6 ini, yang kalimat ini yang sangat juga menarik bagi saya, ya. Dikatakan demikian, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kenapa Ishak tinggal di Gerar? Karena dia mengenal pribadi yang telah berfirman kepadanya, mengenal pribadi YHWH Elohim yang telah berfirman juga kepada ayahnya Abraham. Pribadi yang tidak asing lagi bagi Ishak, karena dia pasti mengenal pribadi ini dari orang tuanya, yaitu Abraham, menceritakan pengalaman-pengalaman personal, pengalaman-pengalaman pribadinya kepada Ishak. Jadi Abraham pasti menceritakannya. Ya, adalah Allah yang telah memanggil, dan Allah yang terus menyertai, dan Allah yang terus memberkati, dan Allah yang terus memberikan jalan keluar setiap ada masalah. Ya, itu adalah Allah yang dikenal oleh Abraham, yang sekarang juga dikenal oleh Ishak, anaknya. Saudara, pribadi yang tak perlu diragukan lagi, pribadi yang sungguh-sungguh maha kuasa, ya, maha menyediakan, yang namanya juga dikenal dengan Jehovah Jireh, Allah yang selalu menyediakan. Jadi pribadi yang berfirman, Allah yang berfirman ini tidak asing bagi Ishak. Dia pasti mengenal pribadi ini secara baik. Nah saudara, karena Ishak telah mengenal pribadi Tuhan yang berfirman,
mengenal dengan baik, saudara, makanya dia percaya kepada perkataan Tuhan. Dia percaya sungguh kepada pribadi itu. Sesungguhnya pribadi itu adalah pribadi yang layak dipercaya, pribadi di mana tidak perlu kita menyaksikan atau meragukan pribadi itu, pribadi yang sangat luar biasa. Jadi saudara, kita penting dalam sebuah krisis mengenal, ya, dalam iman kita kepada pribadi yang kita imani, pribadi yang kita percaya, ya, pribadi yang gak perlu kita sangsikan, gak perlu kita ragu, yaitu adalah Yeshua Amasiah Elohim, Yesus Kristus, ya, pribadi yang tak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Jadi saudara, kalau kita betul-betul mengenal secara benar, ya, secara sungguh-sungguh akan pribadi Yesus. Jadi coba, kita memang sebagai anak Tuhan di bumi nggak lepas dari masalah, baik orang yang percaya tidak percaya, seperti krisis, ya, masalah yang disebabkan oleh corona ini. Memang yang mengalami orang yang di luar Yesus saja? Tidak, kita juga gerejanya, kita juga anak-anaknya, orang yang beriman sama Yesus. Bahkan Yesus sendiri dalam keadaan sebagai manusia, dia juga tidak luput dari masalah pencobaan dan ujian. Nah, karena itu saudara, kita orang percaya, orang yang tidak percaya, dalam menghadapi krisis, dalam menghadapi masalah, mesti ada sebuah sikap yang berbeda, ada sebuah respon yang berbeda, ya. Krisis boleh terjadi, masalah boleh terjadi, tetapi pada waktu di tengah masalah, di tengah-tengah badai, kita mengenal kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita boleh beriman. Saudara adalah pribadi Sang Pencipta langit bumi segala isinya itu, Elohim, pribadi Yesus Kristus yang telah datang ke dunia mencari kita, menyelamatkan kita. Dia telah berkorban, mati, dan bangkit. Makanya kalau kita mengenal secara persis, secara benar, masalah apapun, krisis apapun terjadi, kita tak perlu meragukan pribadi itu. Adalah pribadi yang kita boleh percaya, yang kita boleh kenal, adalah pribadi yang maha besar, ya. Dari segala persoalan kita, kita boleh berkata Yesus lebih besar, Yesus lebih besar daripada segala masalah-masalahku. Orang yang mempunyai sebuah prinsip iman seperti ini, langit boleh bergoncang, matahari tak bersinar lagi, ya, bermacam-macam masalah, orang demikian tak pernah akan ragu akan pribadi Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, kalau kita mengambil prinsip ini bahwa Tuhan adalah maha besar, Yesus kita maha besar, semuanya lebih besar daripada masalah kita, maka masalah-masalah yang kita hadapi, krisis apapun yang kita hadapi, jangankan satu krisis, multi krisis, multidimensi krisis, saudara, tetap dia Tuhan yang lebih besar. Kalau Tuhan yang lebih besar, maka semua masalah itu biasa. Makanya 1 Korintus pasal 10:13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, bukan pencobaan luar biasa, bukan krisis luar biasa, bukan masalah badai yang luar biasa. Ya, jangan katakan masalah luar biasa, krisis luar biasa. Kita katakan Yesus luar biasa daripada segalanya. Saudara, tatkala Tuhan Allah Yahweh Elohim berfirman, Ishak kenal akrab akan pribadi itu, kenal akrab dari suara firman itu.
Makanya Ishak percaya Dia yang berfirman itu lebih besar dari krisis yang sedang aku alami sekarang ini. Karena itulah dia tetap tinggal di Gerar sesuai dengan yang difirmankannya. Nah, mari saudara kita belajar. Mungkin kita sedang mengalami ada banyak krisis dalam hidup kita. Ada krisis rumah tangga, ada krisis mungkin hubungan yang sedang tidak harmonis. Mungkin kita sedang krisis masalah kesehatan, kita mungkin sedang krisis urusan masalah masa depan. Mari hari ini dengan firman Tuhan saya mengajak, Yesus tak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kita percaya ke pribadinya. Jangan pernah kita meragukan pribadi Yesus. Jangan pernah kita menyaksikan pribadi Yesus. Tetaplah apapun yang terjadi, percaya kepada pribadi Yesus yang lebih besar daripada segala persoalan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tak pernah berubah Tuhan. Tetap up to date hari ini. Tidak pernah usang pribadi Yesus. Tak pernah usang perkataannya. Tak pernah usang firman-Nya. Selalu real, nyata, up to date. Ya. Bentuk present dan juga untuk seterusnya. Tuhan Yesus tak pernah berubah. Dia setia dengan segala firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, tinggallah Ishak di Gerar. Kenapa Ishak boleh tetap tinggal di Gerar? Yang pertama tadi adalah Ishak percaya. Dia kenal baik kepada pribadi yang berfirman itu, bahwa pribadi itu tak perlu diragukan lagi. Yang kedua, bahwa dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya demikian, Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku memberikan kepada keturunan seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Ini isi firman-Nya, di mana Tuhan yang sama yang berfirman kepada Abraham, ayah Ishak itu saudara, memberikan sebuah firman yang sama, tidak lebih dan tidak kurang. Dan di dalam firman-Nya, ayahnya yang bernama Abraham itu selalu taat akan apa? Akan ketentuan Tuhan, akan ketetapan Tuhan. Ya, jelas dikatakan di situ, telah mendengarkan firman-Ku. Abraham mendengarkan firman Tuhan dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Itu semua ditaati oleh Abraham. Saudara, karena firman yang sama yang telah disampaikan oleh Tuhan Allah disampaikan kepada Ishak, maka Ishak pun, saudara, yang kedua, kenapa dia tetap tinggal di Gerar? Oleh karena memang pribadi Tuhan dan oleh karena firman-Nya, yaitu adalah Ishak ingin sama menggenapkan firman Allah sebagaimana ayahnya Abraham menggenapkan firman Tuhan, maka dia sebagai anaknya juga menggenapkan firman itu. Dan karena itulah yang kedua, Ishak taat di tengah krisis. Saudara, sudah ada janji penyelesaian krisis, tapi memang pada waktu Tuhan berfirman tidak langsung terjadi. Tidak main sulap, tiba-tiba langsung ada bahan makanan, ada pangan, atau ladang-ladang menghasilkan. Tidak.
Saudara, tapi walaupun memang belum terrealisasi ya akan janji Tuhan, Ishak belajar taat. Ya, Ishak taat di tengah krisis. Ini penting, saudara. Yang kedua, jadi kalau seandainya orang taat sudah ada jawaban, itu mudah. Tapi pada waktu kita taat belum ada jawaban, sudah ada janji tapi jawabannya belum. Saudara, jadi untuk tetap taat kepada firman Tuhan yang disampaikan, ini satu perjuangan. Ini adalah sesuatu perjuangan dalam imannya. Iman yang benar itu adalah iman yang harus dinyatakan dalam sebuah ketaatan. Kalau ada orang mengatakan percaya Tuhan terus dia tidak taat, itu firmannya tidak benar. Saudara, akhirnya Ishak oleh karena firman Tuhan dia belajar taat, tidak membuat alternatif lain, tidak membuat opsi yang lain, tidak membuat pilihan yang lain. Pilihannya adalah menggenapkan apa yang Tuhan tetapkan. Ini luar biasa, saudara. Walaupun memang belum terrealisasi jawaban daripada janji itu. Nah, ini namanya orang cuma berharap kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Ini yang namanya sola fide. Ya, orang yang hanya mengimani Tuhan Yesus. Kalau orang ada percaya mengatakan sola fide, percaya hanya Yesus, waktu ada krisis, waktu ada masalah, berpikir membuat opsi lain, membuat alternatif lain, membuat pilihan lain atas jawabannya, itu bukan sola fide namanya. Saudara, minggu yang lalu kita telah belajar mengenai sola fide, sola gratia, sola scriptura. Ini penting sekali, saudara, untuk kita mengimani. Kita hanya percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang pasti menjawab dan menggenapkan segala firman-Nya. Makanya Ishak tetap tinggal di Gerar sebagai bentuk ketaatannya atas imannya kepada Yahweh Elohim. Saudara, jadi hanya iman. Saudara mesti mengerti pengertian iman, kualitas iman. Hanya iman, tapi iman yang nggak berbuat apa-apa, itu namanya iman yang mati. Ya, Tuhan yang mau adalah iman yang hidup, yang dikehendaki. Sola fide artinya adalah kualitas iman yang hidup, iman yang disaksikan dalam bentuk perbuatan tingkah laku, iman yang harus disaksikan dalam bentuk ketaatan pada firman-Nya, iman yang harus menghasilkan buah-buah yang benar di hadapan Tuhan. Itu iman yang benar, iman yang hidup, iman yang murni. Jangan sekedar iman-imanan. Oh, sola fide hanya percaya, tetapi tidak memahami lebih dalam tentang definisi arti dan kualitas iman yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, Ishak melakukan satu kualitas iman yang benar. Iman yang benar itu dia nyatakan dalam bentuk apa, saudara? Ketaatan kepada firman Tuhan seutuhnya. Sesudah Tuhan berfirman, dia tidak membuat pilihan lain, tidak membuat opsi lain, tidak membuat alternatif lain. Dia hanya percaya dan berpegang kepada pribadi Yesus Kristus dan kepada firman-Nya yang hidup. Itu namanya sola fide, tidak meragukan Tuhan. Jangan kita ragu dengan Tuhan. Ya, sekalipun belum ada jawaban, tetap percaya. Disitulah kita belajar taat. Kalau sudah ada jawaban, ya, terus kita taat. Belajar apa kita di situ? Saudara, semua orang juga bisa, tapi istimewanya saudara dan saya yang mengimani Yesus Kristus, sekalipun belum dijawab, bahkan sekalipun tidak ada jawaban, ini lebih meningkat lagi, level up lagi ini. Sekalipun belum dijawab, sekalipun tidak ada jawaban, tetaplah percaya kepada Yesus Kristus, yang dimana pribadi itu tidak layak untuk kita ragukan, tidak layak untuk kita sangsikan, tapi pribadi itu adalah pribadi yang layak untuk kita puji, untuk kita muliakan, untuk kita percaya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
hanya nama Yesus berikanku kepastian. Haleluya. Saudara, yang kedua, Ishak menghadapi krisis. Dia belajar menyatakan iman percayanya dalam bentuk ketaatan sekalipun belum ada jawabannya. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana Ishak menghadapi krisis pada waktu itu adalah Ishak daripada iman percayanya sudah utuh dan penuh. Ishak melakukan bagiannya di tengah krisis. Ishak melakukan bagiannya. Apa yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Yang dia lakukan di tengah Gerar adalah dikatakan demikian pada ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil beratus kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Luar biasa. Puji Tuhan, saudara, lihat itu bagaimana Tuhan memberkati Ishak dengan berlimpah-limpah. Ya, Ishak melakukan bagiannya apa? Dia mengelola tanah di situ. Dia menabur, tidak menunggu hujan turun dulu, saudara-saudara. Dia menabur, dia kelola ladang itu. Ya, karena memang juga Abimelek lah digerakkan Tuhan memberikan kepercayaan di daerah Gerar itu Ishak untuk bisa mengelola ladang-ladang, ya, lahan yang ada di situ. Dan luar biasa, pada waktu Ishak melakukan bagiannya yang bisa dia lakukan, bagian Tuhan adalah memberkati, menurunkan hujan, sehingga menuailah Ishak. Dikatakan hasilnya apa, saudara? Berlipat-lipat kali ganda, menghasilkan hasil panen, sehingga Ishak menjadi orang yang sangat kaya di daerah Gerar karena dilimpahkan berkat oleh Tuhan. Ya, sampai menggali sumur, ketemu mata air pertama dinamakan sumur Esek, bertengkar dengan gembala-gembala Gerar, tapi Ishak tidak mau berantem urusan berkat. Dia mengalah, menggali lagi tempat lain, ketemu lagi sumber air, airnya berbual-bual, namanya Sitna. Direbut lagi. Ishak juga tidak berebut berkat, dia tetap menyerahkan sama Tuhan. Sampai yang ketiga dia menggali sumur, namanya Rehobot. Airnya berbual-bual, dan tentang ini tidak ada pertengkaran. Dan Rehobot artinya Tuhan memberikan kelegaan, kelegaan secara batin, kelegaan secara jasmani, kelegaan segala limpah berkat. Saudara, ini luar biasa. Tuhan memberikan satu solusi yang terbaik bagi Ishak di dalam menghadapi masalah krisis pangan pada waktu itu. Apa yang dilakukan Ishak? Percaya kepada pribadi Yahweh Elohim, Yesuah Amasiah, Jehovah Jireh, pribadi Allah yang tidak asing lagi, yang dia kenal. Yang kedua, dia tetap mentaati sebagai dasar, karena dia percaya, dia nyatakan percayanya lewat ketaatan. Terus yang ketiga, dia tetap berkarya, melakukan bagiannya, dan Tuhan melakukan bagiannya, sehingga terberkatilah Ishak. Maka dia sekarang boleh hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Kita pun menghadapi krisis-krisis yang mungkin ke depan yang kita tidak ketahui. Jangan takut, jangan gentar. Juru selamat kita Yesus Kristus yang sudah tergantung di bukit Golgota, mati dan bangkit, tak pernah berubah. Dia pasti menyertai saudara dan saya dalam menghadapi berbagai krisis. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih banyak firman-Mu. Kami sungguh bersyukur bahwa krisis itu tidak terjadi hanya sekali,
tapi akan tetap berulang-ulang kali dihadapi, baik kami percaya ataupun yang belum percaya. Tetapi bagi kami yang telah mengenal Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang pasti akan menyertai, memberkati, dan menjadikan krisis itu sebagai satu didikan buat kami, menjadikan krisis itu menjadi berkat buat kami. Kami akan meneruskan dengan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga perjamuan kudus ini akan memberkati kami semua. Kami merenungkan, menghayati, dan kami terhisap di dalam penderitaan kematian dan juga kebangkitan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita melanjutkan dan kita ikuti perjamuan kudus dengan iman yang sungguh, dengan sikap yang hormat, supaya perjamuan kudus ini betul-betul memberkati iman percaya kita. Bagi kita semua yang telah dibaptis, mari bersama-sama kita ambil bagian. Buat kita yang belum dibaptiskan, mohon kesabarannya demi ketertiban kita di dalam berjemaat. Mari semuanya ambil sikap doa kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjamuan kudus Tuhan ada dua benda yang dikhususkan. Yang pertama adalah roti yang tidak beragi, yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci, tanpa dosa, dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita semua. Sekarang ambil, dan mari kita angkat di tangan kanan kita, mengarahkan hati, pikiran, iman kita tertuju kepada Kristus yang mengasihi kita, yang telah rela mengorbankan segalanya untuk kita. Pandang kepada Bukit Golgota, di mana Yesus terpalang bagi kita semua. Saya katakan sesuai dengan nats Alkitab, bahwa roti ini melambangkan tubuh Yesus yang suci, dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita. Sekarang terimalah roti ini dengan iman dan makan. Dan yang kedua adalah anggur, yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dan darah itu hanyalah darah Yesus, darah anak domba Allah dari surga. Kita sungguh bersyukur, dalam Kristus kita memiliki kepastian pengampunan dosa, keselamatan hidup yang kekal. Mari ambil anggur dan angkat di tangan kanan kita, tertunduk, dan kita renungkan tentang darah yang tertumpah itu demi kita semua. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus.
sesuai dengan nats Alkitab bahwa anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci, yang ditumpahkan demi pengampunan segala salah pelanggaran, bahkan dosa-dosa kita. Terimalah anggur ini dengan iman dan minumlah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih lewat perjamuan kudus ini kami boleh mengenang, kami boleh merenungkan, menghayati tentang pengorbananmu yang suci yang telah Engkau lakukan buat kami di atas bukit Golgota. Engkau terpalang meregang nyawa supaya kami orang-orang berdosa ini memiliki kepastian pengampunan dosa dan keselamatan hidup yang kekal. Berkati kami semua pada hari ini dengan perjamuan kudus yang kami laksanakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah beribadah dan diberkati. Biarlah kiranya kami semakin setia dalam ibadah kami kepada Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar hari ini boleh meneguhkan, menguatkan iman percaya kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini yang akan mempersiapkan dan menyongsong Natal, agar kiranya semua saudara kami yang telah ditugaskan untuk mempersiapkan boleh betul-betul melakukannya dengan baik. Bahkan seluruh jemaat bekerja bersama-sama supaya Natal tahun ini boleh kami laksanakan dan kami diberkati lewat Natal ini. Tuhan, kami juga tetap berdoa di dalam kebersamaan dan juga kesatuan kami sebagai gereja sedang Kristus. Dimanapun ada, setiap gereja lokal, Tuhan memberkati seluruh jemaat, para komisi, aktivis, dan juga para majelis hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala sidang, guru Injil. Tuhan memberkati. Terima kasih, berkati juga untuk pekerjaan-Mu melalui sinode sidang Kristus. Biarlah kiranya hasil-hasil sidang Rai Sinode itu akan betul-betul bisa direalisasikan di masa-masa yang akan datang, supaya kesatuan dan kebersamaan terwujud di antara kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati baik pengurus, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, selalu terjalin kerjasama supaya kiranya seluruh peraturan-peraturan yang ada, rencana-rencana, program-program boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih, berkati Presiden kami Pak Jokowi, diberikan kuat dan sehat selalu, dan Dia boleh memimpin bangsa ini, memimpin negara ini dengan baik. Kami percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi dan menyertai serta memberkati Indonesia. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami pun telah membawa segala persembahan kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa Tuhan memberkati, baik itu perpuluhan, syukur, sukarela, khususnya persembahan untuk Natal. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Inilah doa dan juga persembahan kami yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami di segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus anaknya yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.